Namanya Arga. Usianya 23 tahun, seorang mahasiswa semester akhir jurusan teknik sipil. Ia adalah sosok pendiam, namun memiliki satu pelarian dari tekanan hidup, mendaki gunung. Setiap kali beban pikiran menghimpit, Arga akan mengajak dua sahabatnya, Rangga dan Jeffrey, untuk menaklukkan puncak. Baginya, hanya di ketinggian ia bisa merasa bebas dan bernapas dengan utuh. Awal Juli menjadi waktu yang mereka pilih untuk mendaki Gunung Cikuray. Sebuah gunung menjulang setinggi 2.821 meter di Garut, Jawa Barat. Cikuray, meskipun tak sepopuler Semeru atau Rinjani, menawarkan tantangan tersendiri dengan jalurnya yang terjal dan vegetasi yang rapat. Arga sendiri tidak terlalu memikirkan mitos atau cerita seram yang kerap menyelimuti gunung-gunung di Indonesia. Prinsipnya sederhana, asal menjaga etika dan tidak bertindak sembrono, semua akan baik-baik saja. Namun, beberapa hari sebelum pendakian, pertanda aneh mulai muncul. 3 hari sebelum berangkat, Arga terpeleset di kamar mandi hingga dagunya robek kecil. Keesokan harinya, ia nyaris ditabrak truk saat melintasi jalanan sepi di malam hari. Puncaknya, malam sebelum keberangkatan, ibunya, Bu Mirna, bermimpi melihat Arga berdiri di tengah kabut tebal, memanggil-manggil namanya sambil menangis terseduh-seduh. "Ibu mimpiin kamu, Ga. Mukamu pucat, bajumu sobek, dan kamu bilang, tolong jemput aku." "Itu mimpi, tapi rasanya nyata banget," ujar ibunya dengan nada lirih. Masih terbayang jelas kengerian dalam mimpinya. Arga hanya tersenyum menenangkan. "Itu cuma mimpi, Bu. Doain aja biar selamat ya." Ia berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai menyelimuti, memilih untuk fokus pada persiapan pendakian. Pagi itu, mereka bertiga berangkat dengan semangat membara. Pendakian dimulai dari jalur Dayoh Manggung. Hari pertama berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Cuaca cerah dan semangat mendaki masih tinggi. Saat malam menjelang, mereka mendirikan tenda di pos 4. Jeffrey sempat keluar untuk buang air kecil dan kembali dengan wajah sedikit pucat. "Gue lihat ada cewek berdiri di balik pohon, bajunya putih, tapi mukanya kayak hitam semua," kata Jeffrey, mencoba mengusir bayangan aneh dari benaknya. Rangga tertawa, menganggap Jeffrey hanya kelelahan atau berhalusinasi. Arga tidak banyak bicara, namun malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali ia merasa tenda mereka bergoyang seperti ada yang berjalan mengelilingi, padahal tidak ada hembusan angin atau suara langkah kaki. Mungkin hanya perasaannya saja, atau mungkin memang ada hewan malam yang lewat. Keesokan harinya, mereka berhasil mencapai puncak sekitar pukul 10 pagi. Langit mendung, namun tidak sampai hujan. Mereka sempat berfoto sebagai kenang-kenangan, lalu segera memutuskan untuk turun karena kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Dan dari sinilah perjuangan Arga melawan alam dimulai. Kabut tebal dengan cepat menutup jalur, membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter ke depan. Mereka kehilangan jejak. Arga yang berada paling depan, tanpa sadar mengambil belokan yang salah. Ketika Rangga dan Jeffrey menyadarinya, Arga sudah tak terlihat, ditelan pekatnya kabut. Mereka berteriak memanggil nama Arga berulang kali, tapi hanya Gema yang menjawab, seolah hutan itu menelan suaranya. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada bantuan yang bisa dihubungi segera. Mereka mencoba mencari selama hampir 2 jam. Namun, kondisi semakin gelap dan kabut semakin tebal. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan untuk turun dan meminta bantuan tim SAR. Sementara itu, Arga baru menyadari dirinya tersesat saat jalur yang ia lewati makin sempit dan ditumbuhi pohon-pohon lebat yang sama sekali tidak ia kenali.
Kompas manualnya menunjukkan arah tak tentu dan GPS di ponselnya mati total. Kehabisan daya karena terlalu lama mencari sinyal. Ia sempat mencoba mendaki balik, namun entah kenapa jalur yang dilewatinya seperti terus berubah, berputar-putar di tempat yang sama, menguras tenaga dan mentalnya. Sore menjelang malam, Arga tergelincir di tanah basah dan jatuh ke dalam jurang kecil. Kakinya terkilir parah dan pinggangnya membiru akibat benturan. Namun ia masih bisa berjalan, meski dengan tertatih-tatih. Dengan sisa tenaganya, ia mencari sumber air. Suara gemericik dari kejauhan menjadi petunjuk. Namun, saat ia mencoba mendekat, bebatuan licin membuatnya kembali tergelincir, dan kali ini ia jatuh di pinggir air terjun kecil. Kepalanya membentur batu keras, dan semuanya menjadi gelap. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri. Ketika terbangun, malam telah turun sepenuhnya. Kepalanya terasa panas dan berdarah, namun ia masih hidup. Ia menyeret tubuhnya yang sakit ke balik semak-semak lebat, mencari tempat berlindung dari dinginnya malam. Malam pertama, ia lalui dengan menggigil kedinginan di bawah pohon besar, hanya ditemani suara serangga malam dan lolongan samar, entah dari hewan atau bukan. Rasa lapar dan haus mulai menyerang, namun ia tidak punya pilihan selain bertahan. Keesokan harinya, dengan sisa-sisa tenaga, ia berjalan menyusuri sungai kecil, berharap aliran air akan membawanya ke pemukiman. Di tepi aliran air, ia menemukan gua kecil yang cukup untuk berlindung. Selama 2 malam berikutnya, ia bertahan hidup dengan minum air sungai yang dingin dan memakan dedaunan pahit yang ia kira aman, mencoba mengganjal perutnya yang keroncongan. Di rumah Arga, kecemasan mulai berubah menjadi teror. Bu Mirna mulai merasa ada yang aneh sejak malam pertama Arga menghilang. Pintu kamar Arga sering terbuka sendiri setiap pukul 2 pagi. Televisi menyala dengan suara dengung aneh, padahal tak ada yang menyalakannya. Tia, adik Arga yang masih SMA, mengaku melihat kakaknya berdiri di pojok kamarnya, basah kuyup, tubuhnya penuh luka, dan matanya kosong seperti tak mengenal siapa-siapa. Suatu malam, sang ayah yang ikut dalam pencarian mengalami kesurupan saat bermalam di pos pendaki. Ia menjerit-jerit, lalu tertawa seperti perempuan sebelum akhirnya pingsan. Ketika sadar, ia hanya berkata, dia belum bisa pulang, masih dibawa. Pencarian Arga berlangsung selama 6 hari. Tim SAR yang telah mengerahkan segala upaya hampir menyerah, kelelahan dan putus asa. Namun, tiba-tiba seorang warga desa yang tak dikenal datang dan mengatakan, cari di tepi sungai kecil dekat batu berbentuk tangan. Dia ada di sana. Tapi jangan tanya siapa yang kasih tahu saya. Anehnya, saat tim SAR dan warga mencari ke lokasi yang disebut, benar saja. Arga ditemukan tergeletak lemah di balik semak. Tubuhnya bersih, luka di kepala sudah mengering seperti telah dirawat. Kondisinya sangat lemah, namun ia bernapas. Sebuah keajaiban di tengah keputusasaan. Saat sadar di rumah sakit, Arga tak langsung bicara. Butuh 2 hari sebelum ia akhirnya menceritakan pengalamannya. Ia tidak bercerita tentang suara-suara aneh atau penampakan. Ia hanya menceritakan perjuangannya untuk bertahan hidup, rasa takut, lapar, dan dingin yang ia alami. Ia juga menceritakan bagaimana ia menemukan gua kecil itu dan bagaimana ia mencoba mencari jalan keluar meskipun berkali-kali tersesat. Aku gak sendiri di sana, kata Arga dengan suara serak. Ada yang bantuin aku. Aku gak tahu siapa atau apa. Aku cuman bisa dengar suara perempuan. Dia kayak ngajak aku bicara, nenangin aku.
Dia juga yang ngasih aku makan semacam buah-buahan kecil sama daun-daunan. Dia bilang, kalau kamu selamat, jangan pernah kembali ke sini. Jangan ceritakan semua. Setelah sembuh, Arga berubah. Ia jadi lebih pendiam, lebih sering berdiam diri di kamar, dan membakar semua peralatan naik gunungnya. Ia juga membawa satu bungkusan kecil ke makam tua di desa dan menguburnya diam-diam. Isinya tidak ada yang tahu, kecuali Bu Mirna yang sempat mengintip. Di dalamnya ada batu, tanah hutan, dan selembar kain putih penuh bercak merah kecoklatan. Sejak saat itu, teror di rumah mereka perlahan menghilang. Namun, Arga tak pernah lagi naik gunung. Pengalaman itu telah mengubahnya secara fundamental, meninggalkan jejak yang mendalam dalam jiwanya. Beberapa orang percaya bahwa Arga hanya tersesat dan selamat karena ketahanan fisik dan mentalnya yang luar biasa. Mereka menganggap cerita tentang bantuan itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan trauma. Namun, sebagian lainnya percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. Mereka percaya bahwa Arga telah mendapatkan bantuan dari penghuni Gunung Cikuray, dan sebuah perjanjian telah dibuat dalam senyap sebagai imbalan atas keselamatannya. Karena kadang bukan hanya medan yang harus ditakuti, tapi juga mereka yang tak terlihat, namun menjaga wilayahnya dengan cara mereka sendiri. Dan gunung tidak pernah benar-benar sunyi. Kalau kalian punya cerita horor, mistis, dan sejenisnya, bisa kirim ke email di deskripsi ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga hidup kalian menyenangkan.